Merdeka Gold akan IPO dan dibuka di harga kisaran 1.800 sampai dengan 3.020. Tadi pagi saya coba cek sampai sebelum kita live, memang di IPO ini belum muncul ya. Jadi memang informasi yang akan kita sampaikan berdasarkan informasi yang sudah disampaikan sama media-media ya. Jadi kita akan mengacu dengan informasi yang ada saat ini terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya my friends baca beritanya mengikuti perkembangannya, di sini disebutkan bahwa dalam prospektus ringkasnya yang dipublikasikan di Investor Daily, Merdeka Gold Resources menawarkan sebanyak-banyaknya 1,6 miliar lembar saham kepada publik dengan kisaran harga 1.800 sampai dengan 3.020 per saham. Jadi kalau misalnya tanya berapa nilai maksimal yang bisa didapatkan dari IPO ini, jawabannya kurang lebih sekitar 4,88 triliun. Ini maksimal ya. Jadi kalau ternyata harganya di 2.000 atau 1.800 berarti di bawah 4,88 triliun ini. Jadi maksimalnya 4,88. Berarti kalau melihat dari data yang ada, market cap maksimalnya itu berada di kisaran 48,8. Kenapa? Karena kalau yang dilepas 10% ya berarti kita tinggal kalikan aja 10 kali 4,8 ini. Jadi kurang lebih market cap maksimal untuk Merdeka Gold Resources kalau nanti IPO di harga maksimal itu angkanya sekitar 48,8 triliun. Di sini sudah ada jadwalnya, di mana disebutkan bahwa masa penawaran awal berlangsung 8 sampai 10 September dan masa penawaran umum diperkirakan 17 sampai 19 September 2025 dengan ekspektasi pencatatan di Bursa Efek tanggal 23 September 2025. Jadi ini waktunya cukup berdekatan ya my friends ya. Jadi dengan adanya informasi ini seharusnya dalam waktu dekat, nggak dalam waktu dekat sih, harusnya sesegera mungkin di website IPO kita akan mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap lagi dan my friends bisa segera ikutan untuk masa penawaran awal. Nah, apa yang menarik dan apa yang harus diperhatikan dari IPO ini? Jadi kalau misalnya dilihat dari berita yang ada, kita mau coba kasih beberapa perspektif yang bisa my friends perhatikan sebelum sahamnya ini IPO. Yang pertama, kalau misalnya my friends lihat kepemilikan sahamnya dari si Merdeka Gold Resources ini, itu yang terbesar ada di Merdeka Copper Gold atau MDKA saat ini menguasai 69,66%. Berarti ketika dia IPO, seharusnya secara tanda kutip akan menguntungkan si induknya ya, karena unlock value-nya. Jadi yang tadinya mungkin di harganya itu harga yang sebelum IPO, nah ketika dihargain sama pasar lebih tinggi secara valuasi, pasti akan menaikkan valuasi induknya secara otomatis. Itu logika sederhananya. Dan kalau misalnya my friends lihat yang dilepas sebanyak-banyak itu hanya 10% ya. Jadi emang nggak banyak nih my friends nih yang dilepas ke publik. Dan kalau misalnya my friends lihat dana yang akan digunakan dari IPO tersebut ini, kalau my friends lihat di sini digunakan sekitar 328,4 miliar untuk disalurkan perseroan dalam bentuk uang muka setoran modal bertahap ke PT Pani Bersama Tambang. Artinya kalau bertahap akan ada penyetoran modal selanjutnya lagi ya my friends. Terus di sini juga disebutkan bahwa 328,4 miliar disalurkan perseroan dalam bentuk pinjaman ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Jadi uang yang nanti diterima itu ada yang memang disetor sebagai modal ke anak perusahaan kembali. Terus ada juga yang memang dikasih pinjaman ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Dan sisanya, nah ini kata kuncinya nih my friend, sisanya akan digunakan perseroan untuk pembayaran hutang lebih awal ke MDKA. Jadi kalau melihat dari keadaan ini, IPO-nya Merdeka Gold Resources salah satu yang jelas pasti diuntungkan, nggak cuma menaikkan valuasi induknya, tapi si MDKA ini juga akan dapat cash nih my friends. Kalau seandainya kita pakai hitungan roughly aja ya, hitungan kotor aja ya, 328 disalurkan ke PT Pani Bersama, 328 juga disetorkan ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Kalau sekali lagi ya, kalau dapat duitnya sekitar 4,8, berarti ada sekitar 4 triliun lebih atau 4,2 triliun yang akan dibayarkan hutangnya ke MDK. Tapi baik lagi nih, secara detail nanti kita akan bahas kalau memang prospektusnya sudah rilis di IPO ya, my friends ya. Tapi yang jelas
Dengan keadaan ini, MDKA akan diuntungkan dari sisi value yang akan lebih tinggi karena anaknya itu IPO pasti akan menaikkan valuasi induknya, dan yang kedua MDKA juga akan dapat cash dari IPO-nya si Merdeka Gold Resources. Jadi ini seharusnya akan menjadi sentimen yang positif untuk si MDKA. Terus kalau dilihat secara lanjutannya lagi, siapa lagi yang akan diuntungkan dari Merdeka Gold Resources ini kalau IPO? Kalau kita coba runut lagi kepemilikan MDKA, salah satunya itu akan mengacu pada Saratoga nih, my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ini seharusnya akan menguntungkan Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG. Dari mana dasarnya? Kalau my friends lihat di laporan keuangan terakhir dari Saratoga, di sini disebutkan bahwa kepemilikan PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA ini dimiliki 20,34% oleh Saratoga. Jadi yang tadinya sebelumnya di tahun sebelumnya itu 19,4%, ada penambahan kepemilikan di data terakhir 20 Juni 2025, di mana Saratoga itu memiliki 20,34%. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, seharusnya yang juga akan diuntungkan dari keadaan ini nggak hanya MDKA, tapi juga Saratoga atas kepemilikan secara tidak langsung melalui Merdeka Copper Gold Tbk atau si MDKA. Jadi menunggu IPO ini, jadi seharusnya yang akan mendapatkan sentimen positif tadi si MDKA dapat cash tambahan, dapat valuasi tambahan dari anaknya yang IPO. Terus berikutnya yang harusnya akan diuntungkan adalah si Saratoga juga karena kepemilikan secara tidak langsung melalui MDKA, dan ini harusnya akan menaikkan valuasi dari si Saratoga secara jangka pendek ya my friends. Tapi baik lagi, apakah cuma hanya itu saja yang diuntungkan dari Saratoga? Jadi kalau my friends nonton archive-nya kita beberapa episode yang lalu yang dibawakan sama Haikal, kita bahas dari sisi Saratoga yang memang diuntungkan dari portfolio-portfolio yang dimiliki sama perusahaan yang belum listing, seperti ada rumah sakit, yaitu Brawijaya, terus ada juga yang berhubungan dengan data center, dan juga beberapa perusahaan lain yang belum IPO. Jadi ini sebenarnya kalau boleh dibilang memang perusahaan investasi seperti Saratoga, strategi investasinya memang seperti ini, my friends. Dia punya anak perusahaan, nanti anak perusahaannya bisa tanda kutip diperbaiki, dibenahi, sehingga bisa lebih bagus kinerjanya, nanti anaknya bisa IPO, jadi sehingga ke depannya hal ini akan menaikkan valuasi dari anaknya dan juga si Saratoganya ini sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan kalau mendapatkan cash yang lebih besar, normalnya Saratoga itu akan membagikan dividen. Jadi ini memang tipikal perusahaan investasi dan dia normalnya akan diuntungkan kalau ada anaknya yang didivestasi atau anak dari anaknya yang melakukan divestasi, sehingga harusnya memberikan suatu hal yang positif ya. Nah ini kalau misalnya my friends perhatiin juga, ini cerita-ceritanya hampir sama ketika kalau misalnya kita bahas Elang Mahkota pada beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ketika kalau waktu itu kita bahas Elang Mahkota ini kan perusahaan investasi juga seperti kayak Saratoga, beda gaya investasinya, tapi yang namanya perusahaan investasi dia akan diuntungkan, valuasinya akan naik ketika anak-anaknya itu secara valuasi naik, cash flow-nya membaik, ada corporate action yang bisa menaikkan valuasi, dan ini kalau dilihat Saratoga salah satu perusahaan konglomerasi yang bisa dikatakan secara valuasi cukup murah dan memang masih banyak anak-anaknya dia terutama yang belum IPO yang punya potensi untuk mendongkrak valuasi Saratoga. Jadi ini salah satu perusahaan yang bisa jadi kita akan sering bahas nih my friends karena memang punya potensi cerita yang menarik ke depannya nih. Jadi baik lagi my friends ya. Tadi yang berhubungan dengan IPO Merdeka Gold Resources itu yang diuntungkan adalah MDKA dan juga si Saratoga.